Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rahman Putra, Ketua BEM Lampung, akan memberikan sedikit arahan dan masukan kepada Bapak Ibu Wali calon pelajar santri Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Sesuai dengan hasil pembahasan kita pada pertemuan kemarin tanggal 20 Mei 2020 saat bagian rapor, bahwasanya kita akan melanjutkan program Syawal pada tanggal 10 Syawal hingga 19 Syawal atau 20 Syawal, yang ada bertepatan pada tanggal 2 Juni 2020 sampai 11 atau 12 Juni 2020. Sebenarnya itu kita peruntukkan, kita khususkan untuk Ananda yang memang sangat kurang atau memang jauh dari kata maksimal untuk mengikuti tes. Artinya ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai pengajar, staf dan semua ustaz dan ustazah BEM Lampung untuk tetap membantu, memantau dan membimbing Ananda sekalian agar bisa siap dan mampu mengikuti tes seleksi masuk Gontor pada tahun ini. Terkait masalah Ananda yang sudah mengikuti zona sunnah atau bisa ikut atau tidak bisa atau boleh tidak ikut, itu memang karena kami mengingat kita akan membagi kelas ya, artinya kemarin sudah ada yang bahas, meskipun ada yang pada waktu itu masuk dalam hasil zona aman, itu sebenarnya kami tidak mewajibkan mengikuti, tapi tetap kalau wali ada yang ingin ikut silakan ya, tapi tetap nanti kita akan bedakan kelasnya. Namun pada kali ini yang ingin saya lebih tekankan, karena program itu pasti akan kita sampaikan nanti secepatnya. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah tetap menjaga keistiqomahan anak-anak sekalian untuk menjaga materi yang telah diterima dan pengetahuan yang telah mereka dapatkan ketika program kemarin. Mungkin ada beberapa wali yang belum mengerti apa sih tes masuk Gontor itu. Tes masuk Gontor itu kan mungkin sudah beberapa kali kita mengadakan tes atau track. Ada ujian lisan dan ujian tulisan. Melihat nilai ujian lisan pun kemarin beraneka ragam, ada yang masih sangat kurang, ada yang baik, cukup baik, ataupun ada yang baik sekali. Al-Quran, tajwid dan bacaan ibadah qauliyah dan fi'liyah. Saya memberikan sedikit trik untuk menjawab, artinya bisa diarahkan kepada Anda mempersiapkan mentalnya, yakni ketika bingung menjawab soal-soal lisan, jangan menjawab tidak tahu atau belum paham atau tidak belajar atau belum belajar. Seumpama Anda diberikan soal coba hafalkan surat A, dan pada saat itu Anda tidak hafal, maka coba diberikan mengajukan surat yang lain. Jadi seperti ini contohnya, Anda coba bacakan surat Al-Insyirah. Pada saat itu Anda tidak paham, tidak hafal atau belum menghafal, jangan jawab, atau kalau bisa jangan jawab tidak tahu, tapi jawablah, saya tidak hafal dengan Al-Insyirah, tapi saya mungkin bisa memberikan hafalan lain, ini surah Al-Duha. Jadi situ poin kita tidak hilang, artinya tetap kita memperlihatkan kesiapan kita untuk menjawab, meskipun surat yang akan kita berikan adalah surat yang bukan diminta oleh penguji, tapi disitulah letak keseriusan kita dan mental kita untuk menjadi santri Gontor ya. Ini contoh pada surat Juz Amma, dan berlaku pada ibadah-ibadah yang lain, qauliyah atau fi'liyah. Sekarang Anda diberikan soal seperti ini, coba Anda bacakan doa ketika masuk rumah, dan pada saat itu Anda tidak tahu, jangan menjawab saya belum hafal Ustaz, tapi coba jawablah, saya tidak hafal Ustaz, saya belum hafal, tapi saya tahu untuk doa keluar rumah, atau saya tahu doa masuk masjid, saya tahu doa masuk WC, saya tahu. Berikan opsi-opsi yang sudah kita siapkan. Jadi sini kita dianjurkan untuk berpikir cepat, membuat sebuah keputusan, dan setelah dilihat oleh penguji mental kita, kesiapan kita untuk menjadi santri Gontor. Ini bukan menjadi satu alternatif yang
utama. Ini hanya alternatif yang mungkin bisa digunakan jika Ananda benar-benar tidak hafal atau lupa pada saat dites nanti ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ujian lisan itu salah satu faktor yang paling utama atau unsur yang paling pokok untuk melihat kelayakan Ananda ini untuk menjadi santri gontor. Dilihat dari sisi membaca Quran yang mereka yang fasih, hafal tajwid, memakai tajwid, dan doa-doa serta surat-surat yang sudah mereka hafal. Ini menjadi unsur yang pokok dalam menentukan Ananda ini layak atau tidak untuk menjadi santri gontor. Jadi untuk 10 hari ke depan, coba kita bersama bekerja sama orang tua yang di rumah memberikan bimbingan seperti ini kepada Ananda sekalian. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan menjadi alternatif utama. Tetap dibimbing untuk bisa hafal semua. Ini hanya digunakan jika kita lupa atau Anda lupa dalam menjawab. Terkait masalah ujian tulisan atau materi-materi tulisan seperti bertemu angka, bertemu soal, dan bahasa Indonesia serta imla. Imla, saya mulai dengan imla. Mungkin akan diberikan beberapa soal tryout yang diberikan oleh para bimbing di grup masing-masing. Tapi satu lagi yang bisa dibiasakan atau dikerjakan Ananda semua di rumah adalah menulis apa yang sudah mereka hafal, kemudian mencocokkan kepada tulisan yang sebenarnya. Jadi seperti ini, Ananda di rumah latihanlah. Misalkan Ananda hafal dengan surat An-Nas, maka tulis surat An-Nas seingat Anda, sehafal Anda tulis surat An-Nas tanpa melihat Al-Quran, tanpa melihat kitab-kitab yang situ ada tulisan An-Nasnya, tapi Anda ingat dengan apa yang Anda hafal, kemudian tulis dalam bentuk tulisan yang sudah kalian dapatkan di Bimagu kemarin. Setelah selesai dari An-Nas surat pertama sampai terakhir, ayat pertama sampai ayat terakhir, barulah kita cocokkan yang mana yang salah tulisannya. Masih ada yang salah, ulangi lagi sampai tulisannya benar, dan lakukan berkali-kali dengan surat yang berbeda. Mungkin bukan hanya bisa dengan surat, mungkin dengan doa-doa yang lain, doa-doa sehari-hari, ibadah-ibadah yang lain boleh. Jadi terbiasa menulis dan terbiasa mengingat apa sudah hafal, artinya sudah terbiasa melihat bentuk tulisan dalam kaidah-kaidah imlanya. Kalau bingung tinggal lihat di modulnya dan bisa bertanya lagi dengan pembimbingnya. Itu yang bisa dikerjakan di rumah nanti pada saat imla. Kemudian untuk bertung, nah itu mungkin hanya sering latihan. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang guru ataupun bukan guru atau mempunyai profesi yang berbeda-beda, mungkin tetap bisa mengarahkan Anda untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan atau melihat di grup yang sudah diupload oleh para asatid semuanya, dan dikerjakan berulang-ulang sampai mengingat langkah-langkahnya. Saya tekankan lagi, kemarin banyak kesalahan anak-anak yang tidak memberikan langkah, ada juga yang sesuai langkahnya tapi eksekusi akhir atau menentukan nilai akhir itu salah. Artinya dalam berhitung ini perlu ada kehati-hatian. Meskipun sudah selesai, coba diulangi lagi, dihitung kembali sampai kita benar-benar puas dan yakin bahwasanya jawaban ini benar. Nah, inilah yang mungkin bisa saya berikan untuk awal ini. Pada intinya nanti kita bertemu tanggal 11 Syawal tanggal 2 Juni. Yang saya inginkan sampai tanggal 2 Juni ini Anda tetap siap-siap di rumah, belajar dengan baik dan diberikan pendampingan yang baik oleh para wali. Syukron, semoga kita semuanya sukses, bisa terima di semuanya di kantor yang kita inginkan bersama. Assalamualaikum.